Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei De Dong Tian, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Naiwei, Sarjana Keperawatan, Master of Science. Saya adalah dosen S1 pada program studi pendidikan dokter, program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Papua. Saya mengampu ilmu dasar fisiologi manusia, yang mana ilmu dasar fisiologi manusia ini terintegrasi di seluruh modul yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Papua. Mata kuliah fisiologi merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Papua. Mata kuliah fisiologi diajarkan sejak semester 1 sampai semester 7. Ilmu dasar fisiologi tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi di setiap modul. Setiap modul integrasi berisi semua bidang ilmu kedokteran, misalnya ilmu dasar anatomi, fisiologi, biologi, biokimia, histologi, parasitologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi anatomi, patologi klinik, dan lain-lain. Setiap modul memiliki SKS yang berbeda-beda. Kisaran SKS mulai dari 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, dan 6 SKS. Besaran SKS ilmu dasar fisiologi mengikuti besaran SKS setiap modul. Materi yang diajarkan dalam kuliah ilmu dasar fisiologi meliputi fisiologi homeostasis, fisiologi sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sesuai buku kurikulum program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Papua, terdapat kurang lebih ada 16 ilmu dasar fisiologis yang diajarkan di semester ganjil dan genap tiap tahunnya. Capaian pembelajaran setiap modul yang melibatkan ilmu dasar fisiologi berbeda-beda sesuai dengan besaran SKS yang dimiliki modul tersebut. Misalnya, modul ilmu biomedik dasar. Modul ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 1 yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4 minggu dengan muatan 4 SKS yang meliputi 3 SKS teori dan diskusi serta 1 SKS praktikum. Modul ini mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia secara garis besar pada keadaan sehat. Topik pembelajaran meliputi pengorganisasian tubuh manusia mulai dari tingkat sel, jaringan, organ, hingga sistem organ tubuh manusia. Capaian pembelajaran modul ilmu biomedik dasar ini yaitu mahasiswa dapat memahami setiap prinsip-prinsip dasar dan mekanisme kerja tubuh manusia dalam keadaan sehat. Misalnya, dalam ilmu dasar fisiologi manusia dengan topik pembahasan khusus mengenai bidang ilmu fisiologi dengan topik fisiologi homeostasis, fisiologi sel, fisiologi 11 sistem organ penyusun tubuh manusia yang kemudian akan diajarkan oleh tim pengajar bidang ilmu fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Papua. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ilmu fisiologi menggunakan buku ilmu dasar fisiologi manusia, jurnal dan e-book yang tersedia dari McGraw-Hill, didukung dengan ketersediaan internet di Fakultas Kedokteran Universitas Papua yang cukup memadai. Dalam proses pembelajaran ilmu fisiologi dasar manusia, saya menggunakan prinsip Build Your Brain, Stop Drop of Blood, dan metode Card-Based Learning. Prinsip belajar mahasiswa Build Your Brain merupakan prinsip utama yang wajib dipegang setiap mahasiswa agar dapat memotivasi dirinya sendiri dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Build Your Brain berarti membangun kesadaran akan pengetahuan, eksplor lebih banyak ilmu pengetahuan, memperbanyak sumber belajar, dan menumbuhkan rasa ingin belajar.
Sedangkan stop drop of blood berarti mahasiswa mampu mempersiapkan diri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui ide-ide cemerlang yang dimunculkan dalam proses pemecahan masalah kesehatan. Metode card-based learning adalah metode belajar yang menggunakan kertas kosong yang digunakan oleh mahasiswa untuk menorehkan pengetahuan yang telah didapat di dalam kelas sebagai hasil belajar, agar mampu meningkatkan kemampuan dalam mengingat, memahami, dan menerapkan dalam pengembangan kapasitas dirinya sebagai calon dokter yang profesional dan berkompetitif. Sebagai evaluasi hasil pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dilakukan melalui 1. Laporan tugas mandiri dan mind map untuk diskusi dan penilaian diskusi oleh dosen. 2. Penilaian dari tutor atau dosen terhadap diskusi yang telah dilakukan. 3. Penilaian laporan praktikum. 4. Ujian praktikum pada pekan akhir, baik itu ujian praktikum di laboratorium atau ujian praktikum di lab komputer jika menggunakan e-learning Universitas Papua di http://elearning.unipa.ac.id. Yang terakhir, penilaian melalui ujian sumatif atau ujian akhir. Pada pekan akhir biasanya menggunakan e-learning Universitas Papua dan ujian manual menggunakan kertas. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses belajar mengajar di kelas sesuai dengan prinsip dan metode yang sedang saya kembangkan sekarang. Demikian penyampaian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Ya, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan matriks yang sudah dibagikan terkait dengan mata kuliah dalam buku pedoman kerja mahasiswa yang sudah didapatkan terkait dengan modul ilmu biomedik dasar. Materi pertama atau materi kuliah pertama yang nanti didapatkan adalah homeostasis. Ya, homeostasis ini diberikan bagi mahasiswa yang baru bergabung dengan FK Unipa. Jadi topik homeostasis ini adalah topik paling dasar sebelum melanjutkan modul-modul yang lebih besar lagi SKS-nya. Ya, untuk yang ilmu biomedik dasar ini kurang lebih ada 4 SKS yang nanti harus ditempuh selama 1 modul berlangsung. Topik kali ini adalah topik homeostasis. Kira-kira adakah yang pernah dengar apa itu homeostasis? Ada yang mau memberikan pendapat apa itu homeostasis? Silahkan angkat tangan dan mengajukan jawabannya. Silahkan. Boleh? Salah satu? Ya. Izin menjawab, Ibu. Boleh berdiri ya. Homeostasis adalah keadaan di mana tubuh mempertahankan kondisi internalnya tetap stabil saat kondisi eksternal tidak stabil. Jadi homeostasis adalah, menurut temanmu menyampaikan bahwa homeostasis adalah mempertahankan kestabilan di dalam tubuh walaupun di lingkungan sekitarnya tidak stabil. Itu sudah jawaban yang tepat ya, sesuai dengan definisi homeostasis. Arti homeostasis. Homeo itu artinya sama atau similar dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau stasis, stabil atau statis atau konstan atau tetap. Jadi apa itu sebenarnya homeostasis? Kegiatan mempertahankan kestabilan seluruh variabel yang ada di dalam tubuh manusia, dan ini sangat penting untuk kehidupan manusia ya.
Kemudian pemeliharaan atau regulasi dari sejumlah variabel tubuh internal dalam keadaan relatif konstan. Bagaimana caranya tubuh itu harus tetap dipertahankan di dalam keadaan yang stabil, tetap konstan. Oke. Itu definisi. Kemudian kalau secara biologis apa yang diartikan terkait dengan homeostasis? Diartikan sebagai kecenderungan organisme atau sel mampu mengatur lingkungan internalnya dan mempertahankan kestabilannya melalui mekanisme umpan balik. Oke. Kapan mekanisme umpan balik ini akan muncul? Ketika kestabilannya terganggu. Oke, sekali lagi, mekanisme umpan balik akan muncul kalau kestabilannya tidak dipertahankan atau terganggu. Bisa? Bisa. Oke, bisa ya. Arti reostasis itu apa? Regulasi status variabel. Jadi variabelnya apa saja misalnya? Sini ada jenis variabelnya, ada gula darah, tekanan darah, level oksigen, keseimbangan air, pH dan suhu. Semuanya ini harus dipertahankan dalam rentang atau nilai yang normalnya atau idealnya. Oke. Kemudian bagaimana mereka ini bisa dipertahankan? Ya harus ada yang meregulasi mereka, harus ada yang mengatur mereka. Tidak bisa mereka mengatur dirinya sendiri, tapi harus ada yang mengontrol mereka. Oke, sampai di situ bisa? Oke. Ini istilah reostasis adalah regulasi status variabel. Oke. Si komponen variabel dari homeostasis ini diatur ya, mereka diregulasi. Misalnya pengaturan suhu mengikuti perubahan cuaca lingkungan. Oke, misalnya di luar hujan, apa yang Anda rasakan biasanya? Dingin. Jadi dia mengikuti sesuai dengan perubahan yang terjadi di luar. Atau tiba-tiba turun salju lah. Kalau salju atau cuaca dingin sekali, apa yang kita rasakan? Suhu kita ditingkatkan, ya, suhu internal kita ditingkatkan supaya kita tidak membeku dengan adanya cuaca yang terlalu dingin. Oke. Kemudian kalau alostasis adalah perubahan konstan variabel. Jadi nilai-nilai ini, misalnya nilai pH asam berapa? Di bawah 7 atau misalnya taruhlah 4. Kalau basah? Oke, berarti di atas 4 misalnya ya. Kemudian kalau misalnya pH ini dia tidak dikembalikan ke pH normal berapa? 7? Yakin? 7? Oke, itu pH basah ya. Kalau misalnya turun dari 7, apa yang terjadi? Asam. Turun terus sampai minus. Itu sudah masuk dalam kondisi alostasis. Oke, karena apa? Nilai idealnya tidak dicapai, tetapi malah jauh dari nilai idealnya. Dia tidak dikembalikan ke nilai idealnya. Bisa? Ada yang mau bertanya terkait alostasis? Jelas ya? Oke, intinya nilai idealnya ini ditantang terus ini. Ya, pokoknya saya tantang dia terus. Bagaimana caranya supaya dia jangan sampai kembali ke nilai idealnya. Pokoknya dia jauh ya dari nilai idealnya atau nilai rentang normalnya. Oke? Oke, itu kalau alostasis ya. Contohnya yang tadi pemanasan ruangan dalam gedung pada musim dingin untuk menjaga ruangan tetap hangat. Oke, karena di luar ini dingin sekali, jadi harus kita pertahankan. Kalau sudah masuk alostasis load, itu berarti sampai menimbulkan kondisi patologis, patofisiologis. Misalnya di sini Anda lihat, harusnya pada malam hari itu seseorang misalnya jam 10 malam, harusnya dia tidur kan, jam tidur. Tetapi jam tidur itu dipakai untuk bekerja misalnya. Oh, karena saya dapat tugas dari kampus, jadi saya bikin sampai subuh atau sampai pagi lagi kembali. Ya, seperti itu ya, tanpa ada istirahat. Sehingga apa, lama-kelamaan terganggulah reostatik tidur dan metabolisme yang harusnya dipakai untuk dimetabolisme pada malam hari, tapi malah dipakai untuk bekerja. Ya, itu yang bisa lama-kelamaan bisa terganggu siklus tidurnya, terganggu metabolismenya. Ya. Kemudian terkait dengan regulator, siapa yang mengatur semua komponen variabel homeostasis yang tadi?
Oke. Satu adalah hipotalamus. Hipotalamus memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Oke. Bagaimana caranya? Semua organ tubuh ini harus bekerja sesuai dengan fungsinya. Yang mengontrolnya adalah hipotalamus. Hipotalamus misalnya di situ mau berkomunikasi atau memberikan respon terhadap perubahan dari luar lingkungan tubuh. Maka misalnya dia memberikan sinyal melalui sinyal kimiawi, yaitu hormon, ya. Misalnya hormon yang dikeluarkan oleh posterior pituitary ini. Kemudian dia akan dikirim melalui pembuluh darah. Misalnya apa? Hormon apa? Oksitosin. Hormon oksitosin ini dipakai untuk kontraksi uterus, ya, otot dari uterus. Oke. Kemudian bisa juga mengeluarkan hormon ADH atau vasopressin untuk dikirimkan ke ginjal untuk mengatur keseimbangan air, ya, keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kemudian ada cerebrum. Cerebrum itu ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Kalau yang kanan itu dia mengendalikan semua pergerakan tubuh yang ada di sebelah kiri. Yang sebelah kiri dia mengendalikan yang sebelah kanan. Oke. Itu gambaran ya seperti itu. Anda belum ke sana tapi harus bisa tahu ya. Sedikit nanti Anda baca terkait cerebrum itu ya. Kemudian batang otak. Batang otak adalah bagian otak yang menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang supaya bisa mengirimkan sinyal listrik tadi itu melalui saraf atau melalui pembuluh darah. Oke? Bisa? Oke. Nah, ini dia mekanisme umpan baliknya. Ada yang disebut dengan negatif, ada yang positif. Hal yang harus Anda catat pertama adalah semua umpan balik yang terjadi di dalam tubuh itu sebagian besar adalah umpan balik negatif. Oke. Kemudian bisa tidak terjadi positif, bisa saja, tergantung kondisinya apa. Dan memberikan responnya adalah respon positif. Oke, kalau negatif, misalnya suhu tubuh yang terlalu tinggi akan segera diturunkan ke nilai idealnya. Misalnya suhunya naik jadi 40 derajat Celcius. Maka homeostasis itu bekerja untuk menurunkan ke suhu idealnya. Berapa? 36 ya, 6 derajat Celcius. Itu kalau negatif ya. Intinya bagaimana dia mempertahankan kondisinya yang tadi yang berubah, kemudian dia kembalikan ke yang idealnya, nilai normalnya. Sedangkan kalau positif ya, di sini ada contoh. Anda lihat ini proses kelahiran bayi. Proses kelahiran bayi itu ada kondisi yang namanya kontraksi uterus. Kontraksi uterus ini disebabkan karena adanya pelepasan hormon oksitosin tadi. Dari mana tadi organ yang tadi? Dari pituitary posterior. Oke. Kemudian hormon ini akan dikirim menuju ke otot yang ada di uterus. Kemudian di sana terjadi kontraksi. Nah, karena bayinya belum keluar dari rahimnya itu, belum keluar ke jalan lahirnya itu, maka oksitosin ini harus diperbanyak. Semakin banyak oksitosin yang dikeluarkan, maka kontraksinya terus menerus sehingga bisa mendorong bayinya keluar. Nah, pada kasus yang biasa Anda lihat, oh, kok tiba-tiba dia diinjeksi hormon. Nah, itu untuk membantu kontraksinya supaya bayinya bisa keluar dari rahimnya. Ya, itu salah satu mekanisme umpan balik positif. Jadi dia dibantu kontraksi yang sudah terchallenge, sudah ditantang homeostasisnya, dibantu lagi untuk ditantang. Semakin banyak atau semakin terus-menerus positif itu terjadi, maka semakin berbahaya bagi tubuh. Tapi dalam hal ini, kalau untuk proses kelahiran bayi, kalau sudah selesai, ya sudah selesai. Kita tidak boleh lagi memberikan hormonnya. Ya, tapi bayangkan kalau hormonnya dikasih terus-menerus itu, pasti sakit terus ya, dia rasakan sakit terus ibunya. Oke, bisa? Oke. Ya, kemudian ini untuk proses pengendali homeostasis atau
kontrol daripada homeostasis itu tahapannya apa saja, tolong dicatat ini. 1, wajib ada stimulus. Stimulus itu nama lainnya adalah rangsangan. Oke, rangsangan ini adalah sebuah perubahan variabel ya, atau stimulus ini karena adanya perubahan variabel ya dari komponen variabel yang tadi. Tadi apa saja komponen variabel? Gula darah, pH. Oke. Oke, karena ada perubahan itu sebagai stimulus. Oke. Kemudian yang kedua adalah reseptor. Reseptor harus menangkap adanya perubahan yang terjadi itu. Informasi itu datang dari stimulus itu datang, kemudian ditangkap atau dideteksi oleh adanya reseptor yang akan memonitor. Oh, di luar ini, dari luar tubuh ini terjadi perubahan suhu, sehingga informasinya itu akan dimasukkan atau dihantarkan menuju ke saraf melalui saraf sensori, kemudian dikirim ke pusat kontrol atau dikirim ke otak misalnya. Kemudian otak, hipotalamus dan cerebrum yang tadi ya, mereka akan meregulasi adanya perubahan misalnya suhu atau gula darah. Oke, kemudian selanjutnya otak akan ada yang keempat adalah output. Output ini adalah respon pusat kontrol akan dikirim melalui saraf motorik. Yang menerima stimulus tadi adalah sensorik, kemudian yang memberikan perintah ini si otak memberikan perintah melalui motorik. Oke. Misalnya adalah hormon ya, hormon dan sinyal listrik melalui saraf. Kemudian dia akan menuju kemana perintah itu atau informasinya itu? Dibawa ke organ efektor. Nah, organ efektor inilah yang akan merespon adanya perintah dari otak tadi. Bisa? Coba diulang. Mulai apa saja tahapannya? Stimulus, reseptor, kemudian input, output, dan respon. Oke, bisa ya? Itu tahapan besarnya ya. Oke, demikian. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke card-based learning ya, atau pembelajaran berdasarkan kartu. Apa yang sudah dipelajari tadi, kita akan uji coba untuk mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari tadi. Oke? Oke, siap? Kita akan mulai dari nomor 1. 1, 2, 3. Ini yang duluan ya. Oke. Ibu, izin teman-teman, homeostasis adalah suatu kemampuan tubuh untuk mengatur dan mempertahankan variabel-variabel dalam tubuh sehingga mempertahankan dalam keadaan yang relatif konstan. Oke. Terima kasih. Bagaimana caranya variabel-variabel dari homeostasis dipertahankan dalam kondisi yang stabil atau konstan? Oke. Ini skornya 1-1. Oke. Siap? Penemu istilah homeostasis adalah Norbert. Iya, betul, Norbert. Oke. Yang konsep terbaru yang sekarang dipakai adalah reostasis itu. Oke, kelompok berapa itu? 3. Anda poin 1, yang lain semua 0. Sudah? Lanjut nomor 3. Tolong perhatikan, silakan. Dalam konsep terbaru, apa sebutan untuk homeostasis? 15 detik, tolong ditulis di dalam kartu belajar ya. Oke. 1, 2, 3. Ini duluan. Silakan. Reostasis 1. Sudah cukup ya, cukup. Reostasis. Ada lagi? Silakan duduk. Silakan. Kelompok 5. Di sini Bu, dalam konsep terbaru ada beberapa sebutan untuk homeostasis. Yang pertama ada reostasis, yang kedua alostasis, dan juga yang ketiga alostasis loh. Oke, stop. Semua ini yang paling benar, yang lain 0 ya. Yang sana cuma 1 sehingga setengah. Oke, sudah. Yang lainnya 0 karena semuanya pasti sama jawabannya. Oke, siapa yang cepat itu yang mendapatkan skor. Keempat, silahkan dilihat.
Sebutkan dan jelaskan satu konsep terbaru homeostasis. Konsepnya apa dan contohnya seperti apa? 3, 2, 1. Silakan. Sabar, ini di duluan ya. Ibu ada lihat ya. Silakan. Izin Ibu, konsep yang pertama ada homeostasis. Homeostasis itu adalah regulasi status variabel. Itu tujuannya untuk mempertahankan kestabilan. Contohnya adalah suhu mengikuti perubahan cuaca lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah stasis, yaitu perubahan konstan variabel, yaitu tubuh mempertahankan nilai ideal dari suatu suhu tubuh. Kemudian ada allostasis load yang pada intinya akan mengakibatkan patofisiologis atau tubuh mengalami sakit. Oke, karena dia menjawab semua, jadi poinnya semuanya ada di sini ya. Jadi yang lain semua 0. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut nomor 5. Sebut dan jelaskan regulasi salah satu komponen variabel homeostasis. Silakan berdiri kelompok 1. Variabel pertama yang adalah gula darah. Pada saat gula darah meningkat, maka sel beta pankreas akan menerima sinyal dan akan mengirimkan sinyal pada hipotalamus. Hipotalamus akan mengirimkan sinyal agar pankreas memproduksi insulin, agar insulin terproduksi sehingga gula darah menjadi stabil. Oke, good. Tepuk tangan untuk temanmu. Oke. Ya, jadi hari ini kita pelajari tentang homeostasis, mulai dari homeo. Jangan lupa homeo itu apa? Sama. Stasis? Stabil, tetap, konstan. Ya, bagaimana lingkungan internal tubuh dipertahankan dalam kondisi yang konstan atau stabil atau idealnya. Oke, kemudian siapa penemu kata homeostasis tadi? Norbert Wiener ya. Jangan lupa Norbert itu yang mengeluarkan istilah homeostasis. Oke. Dalam homeostasis itu dia menuliskan apa? Apa pernyataannya, dia menulis tentang apa? Apa poin dari penelitian dia, penemuannya dia apa? 2 jenis umpan balik. Ya, ada 2 jenis umpan balik. Apa saja? Umpan balik negatif dan positif. Oke. Mana yang umpan balik yang paling banyak terjadi dalam tubuh? Ya. Kapan umpan balik positif itu bisa terjadi? Misalnya kondisi melahirkan ya. Jadi hormon oksitosin yang dikeluarkan oleh otak atau dengan injeksi dari luar ya oleh seorang dokter, kemudian bisa memicu peningkatan kontraksi otot daripada uterus sehingga bayinya bisa dikeluarkan segera. Semakin banyak oksitosin yang dihasilkan, semakin besar juga, semakin meningkat juga rasa nyerinya. Makanya kenapa umpan balik positif itu berbahaya. Tapi kalau dalam hal ini kondisinya yang baik ya untuk proses kelahiran. Oke, kemudian tahapan daripada homeostasis apa saja tahapan kontrolnya? Mulai dari stimulus, reseptor, input, output, dan responnya ada. Apa saja komponen variabel? pH, gula darah, suhu, keseimbangan air, dan level oksigen. Oke, semuanya tercapai hari ini. Ya. Oke, demikian. Silakan berikan aplaus untuk masing-masing kelompok. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Kita akan akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan boleh kembali ke tempat masing-masing.